Halo semua, senang bertemu bersama kami dalam bincang-bincang terkait peran akuntan dalam mendukung strategi keberlanjutan pada strategi bisnis. Bersama saya Valentina Tohang, mahasiswa doktoral akuntansi S3 UI, dan bersama expert kita hari ini Ibu Dr. Ancela Hermawan. Berikut saya bacakan sedikit mengenai brief dari profil Ibu Ancela Hermawan yang merupakan staf pengajar di Departemen Akuntansi FEB UI, sekaligus juga merupakan alma mater Ibu. Selama lebih dari 35 tahun, Ibu sudah mengajar di bidang Management Control Systems, Corporate Governance, Risk Management, dan Sustainability Management. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Departemen Akuntansi FEB UI di periode 2014 sampai 2002 dan saat ini aktif sebagai komisaris independen dan komite audit di beberapa perusahaan. Ternyata profilnya Ibu ini sangat menarik ya dan sangat tepat untuk topik kita hari ini. Jadi kita akan membahas sekali lagi terkait peran akuntan dalam mendukung strategi keberlanjutan pada strategi bisnis. Nah, kita akan mulai nih Bu dengan yang pertama. Kira-kira menurut Ibu apa sih peranan akuntansi dalam strategi keberlanjutan? Iya, jadi sebenarnya perubahan-perubahan yang banyak terjadi ini di dunia bisnis itu telah banyak sebetulnya membuat akuntan atau profesi akuntan itu harus selalu beradaptasi. Contohnya, mungkin yang belakangan waktu itu banyak akhirnya kita dengar sebut dengan revolusi industri 4.0 itu kan karena perkembangan teknologi informasi yang luar biasa membuat banyak bisnis model berubah dan tentunya dalam hal ini akuntansi sebagai pemberi atau penyedia informasi itu juga banyak akhirnya mendapat tantangan ya. Contohnya misalkan dalam proses penyediaan informasi yang ternyata telah banyak dibantu dengan teknologi informasi membuat sebetulnya peran dari akuntan itu seakan menjadi berkurang. Tapi ternyata harusnya tidak karena yang memang bisa memberikan informasi yang handal, yang berkualitas dan tentunya sesuai dengan kebutuhan, seharusnya sih tetap profesi akuntan. Nah, jadi kalau kita lihat ya yang akhir-akhir ini mungkin banyak dibicarakan adalah masalah keberlanjutan atau sustainability yang sebetulnya mungkin banyak yang mengatakan apa dong hubungannya dengan akuntansi. Ada yang mengatakan berarti nanti kan akan harus disediakan laporan yang namanya laporan berkelanjutan. Nah, tapi sebenarnya apalagi kalau bidang kita itu lebih akuntansinya itu yang di akuntansi manajemen, kita melihat bahwa peran yang banyak didukung oleh akuntansi adalah manajemen dalam mengambil keputusan-keputusan strategik yang tentunya harus mendapatkan informasi yang pas gitu ya. Nah, oleh sebab itu menarik sekali sekarang terlihat bahwa akuntansi ini ternyata juga harus bergerak seiring dengan kebutuhan terutama terkait dengan sustainability. Oke, iya Bu. Jadi menarik ya Bu ya, awalnya ada perubahan lingkungan bisnis, terus kemudian profesi akuntan yang dulu mungkin lebih konvensional sekarang jadi ikut harus berubah dengan perubahan lingkungan itu. Nah, terus Ibu menyebut satu lagi nih ya Bu ya, terminologi yang tadi sudah Ibu sebutkan sangat hype menjadi fenomena baru yaitu sustainability itu sendiri. Jadi sustainability itu sendiri kalau bisa didefinisikan yang mungkin lebih simple, lebih adaptif terhadap kehidupan sehari-hari itu yang seperti apa Bu? Iya, jadi sebetulnya kata-kata sustainability itu mungkin kalau diterjemahkan itu adalah keberlanjutan. Sustain itu kan berarti bertahan gitu ya, berlanjut terus. Nah, maksudnya apa? Sebenarnya kalau kita lihat yang mungkin sebelum istilah sustainability ini dibicarakan, itu yang sering terdengar itu adalah istilah corporate social responsibility, di mana sebetulnya saat itu banyak dikaitkan dengan masalah bagaimana dampak perusahaan itu terhadap lingkungan, misalkan ada limbah ya, kemudian bagaimana pencemaran lingkungan akibat perusahaan itu melakukan kegiatan bisnisnya.
Namun kemudian selain masalah lingkungan tersebut, corporate social responsibility dianggap juga meminta bahwa perusahaan itu ikut memperhatikan bagaimana kondisi lingkungan sosial, dalam arti masyarakat yang biasanya tentunya berada di dekat perusahaan maupun secara umum. Namun sekarang sebetulnya istilah sustainability itu menjadi lebih sering digunakan karena dianggap mencakup lebih luas gitu ya. Dan sebenarnya mulainya tadi karena dianggap bahwa banyak sekarang kita itu mengalami yang disebut dengan climate change. Nah, akhirnya di sini karena masalah iklim itu bukan hanya menyangkut kejadiannya itu di satu daerah atau satu negara, maka akhirnya masalah ini diangkat sampai dengan PBB. Jadi kita lihat bahwa bumi ini kan dihuni oleh seluruh umat manusia yang berada di banyak negara. Kalau misalkan ternyata ada, sekarang kita alami iklim itu ternyata sekarang kalau kita lihat agak kacau ya, yang dulu kita bisa lihat di Indonesia, musim hujan berarti adanya di bulan-bulan yang berakhir dengan gitu ya, misalkan Oktober, November, Desember, tapi sekarang kita lihat hujan bisa kayaknya sepanjang tahun. Nah, tapi akhirnya terlihat kalau misalnya perubahan itu terjadi disebabkan mungkin ada kerusakan yang disebabkan di satu negara, tapi pengaruhnya itu ternyata ya di seluruh planet bumi. Makanya akhirnya di tahun 2015 disepakati bahwa kita semua negara-negara di dunia ini harus memperhatikan bahwa bumi ini tentunya harus tetap nanti bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Jadi apa yang mungkin kita nikmati sekarang, misalkan kalau kita lihat perusahaan melakukan kegiatan bisnisnya itu juga tentunya mendapatkan manfaat kenikmatan sekarang, tapi tentunya harus juga menyadari bahwa apa yang dinikmati itu bisa terus berlanjut sampai dengan nanti generasi-generasi berikutnya. Makanya akhirnya kesepakatan itu dicanangkan oleh PBB yang mungkin dikenal dengan Sustainable Development Goals atau SDG. Ya, baik Bu. Jadi tadi Ibu sudah menyebutkan gitu ya, keberlanjutan itu seperti apa, terus bagaimana kepedulian baik secara global maupun di dalam mungkin di negara kita sendiri gitu ya Bu, itu udah menjadi wacana yang sangat prioritas gitu ya, terutama terkait lingkungan tadi. Nah, Ibu juga menyebut tadi tentang PBB dengan SDGs-nya. Nah, itu kan ada agendanya cukup banyak ya Bu ya, 17. Ada 17. Iya. Nah, kalau itu lagi kita lihat ya Bu dalam kaitannya dengan mungkin profesi akuntan, perubahan bisnis, apakah ke-17-nya itu memang harus semuanya dilakukan atau mungkin ada prioritas tertentu Bu? Bagaimana itu melihatnya? Jadi sebenarnya ya artinya kenapa sampai dengan 17 goals itu tentunya akhirnya setelah mengalami proses yang panjang karena dikatakan ini merupakan kesepakatan bersama. Tapi ingat bahwa kalau kita bicara tadi 17 goals dalam SDG ini adalah sesuatu yang diharapkan memang akhirnya dicapai oleh semua negara-negara di dunia ini. Nah, kalau kita bicara masalah bahwa perusahaan bagaimana dong sebetulnya perannya di dalam SDG ini, kita melihat bahwa perusahaan itu adalah yang berada di dalam suatu negara yang merupakan sebetulnya anggota dari di mana dia berada, di negara apa, dan tentunya harus ikut mendukung bagaimana sebagai warga negara yang baik itu dia tetap ikut mendukung pencapaian apa yang harus dicapai oleh negaranya. Nah, jadi kalau kita lihat peran akuntan sendiri, terlihat bahwa seperti tadi saya katakan tadi, kalau kita bicara perusahaan tentunya perusahaan dikelola oleh manajemen. Manajemen tentunya harus yang memastikan bahwa waktu perusahaan itu dikelola, dijalankan, itu apa yang dilakukan harus tentunya perlu memastikan ikut mendukung
ke arah tercapainya SDG. Ya. Nah, oleh sebab itu sebetulnya kalau kita bicara sustainability, kita lihat bahwa sekarang prinsipnya perusahaan tidak hanya harus memenuhi apa yang diinginkan oleh pemilik perusahaan, tapi kita katakan sekarang adalah multiple stakeholder. Oke. Jadi pemangku kepentingannya itu bisa Bisa jadi bermacam-macam, bermacam-macam. sehingga Ya. dikenal ada istilah triple bottom line. Oke. 3P kan, Iya. yaitu profit, kemudian people, dan planet. Oh iya, Ya iya, kan, iya, planet itu berarti kaitannya dengan planet Earth. Jadi maka kita bicara lebih ke lingkungan. People berarti tadi kita lihat bahwa lebih ke bagaimana perusahaan akhirnya memperhatikan hal-hal yang terkait dengan lingkungan sosial. Dan kemudian tentunya nggak lupa masalah profit. Karena apapun yang tentunya nanti bisa dilakukan oleh perusahaan, nggak mungkin kalau misalkan akhirnya perusahaan itu misalkan dia mengalami akhirnya nggak bisa mendapatkan keuntungan, nggak bisa memiliki dana, tentunya nggak mungkin. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana mencapai ketiga tujuan itu, tentunya seperti biasa tujuan dicapai dengan strategi, ya kan? Keputusan-keputusan yang mengarah pada apa yang nanti harus dibuat di dalam strateginya butuh informasi. Makanya di sini peran akuntan sebagai penyedia informasi tetap penting. Menjadi penting ya, Iya. Bu ya. Nah, kalau gitu tadi sudah disebutkan gitu ya mengenai satu prinsip profit, people, dan saya jadi lupa lagi tuh, Bu. Planet, people, sama profit. Ya, oke, Bu. Nah, itu triple bottom line gitu ya. Triple bottom line itu menggambarkan pilar dari keberlanjutan itu sendiri gitu ya. Dan itu juga menjadi begitu penting ketika dikaitkan ke dalam strategi bisnis. Di dalam bisnis itu ada profesi manajemen, ada profesi akuntan. Nah, sekarang terkait mungkin tadi topik kita gitu ya, mengintegrasikan mengenai profesi akuntan di dalam suatu bisnis strategi gitu ya. Nanti kira-kira menurut Ibu seberapa penting gitu ya akhirnya sustainability harus terkait dengan bisnis strategi. Kemudian peranan akuntan menjadi bagian dari dalamnya. Nah, kalau itu semua dikaitkan, pentingnya itu seberapa jauh kira-kira, Bu? Jadi gini, pertanyaannya adalah yang perlu kita benar-benar lihat bahwa kalau kita bicara SDG, itu adalah sebetulnya kembali kita bicara level negara. Oke. Kan? Sedangkan kita bicara di level perusahaan, itu kan yang tadi saya katakan, apa yang dilakukan oleh perusahaan sekarang itu sebetulnya harus memastikan mendukung apa yang diinginkan oleh negara di mana perusahaan itu berada untuk membantu pemerintah itu bisa menunjukkan progres pencapaian SDG. Kan Valen tahu ya bahwa kesepakatan untuk pencapaian SDG itu sebetulnya di tahun 2030. Iya, betul. Ya kan? Itu dicanangkan di 2015 kan, berarti 15 years ya, 15 tahun, dan untuk bisa mencapai itu kan nggak bisa pemerintah itu berjalan sendiri. Pasti kan dia harus melibatkan semua yang tentunya ada di dalam negara dan termasuk tadi perusahaan-perusahaan itu. Nah, jadi tadi Valen menanyakan gimana ya sekarang mengintegrasikannya. Sebetulnya yang paling penting adalah memahami bagaimana melink ya, jadi mengkaitkan antara apa yang ingin dicapai dalam SDG dengan bagaimana perusahaan menyusun strateginya mendukung pencapaian ke arah sana. Nah, masalahnya yang perlu dipahami adalah SDG ada 17 goals, ya kan? Bukan berarti bahwa dalam perusahaan harus berarti berfokus pada 17-17-nya. Tapi sebetulnya dalam hal ini perusahaan itu nanti tugas utamanya adalah bisa memahami dulu 17 goals itu apa, dan kemudian setelah itu yang penting adalah melihat terkait dengan karakteristik perusahaannya, apa yang perlu menjadi prioritinya dalam 17 goals yang ada. Jadi artinya nggak mesti
harus bisa memenuhi 17-17-nya. Ya. Jadi misalkan ada perusahaan yang taruhlah ya, kita bicara misalkan perusahaan yang dia merupakan perusahaan penerbangan. Nah, perusahaan penerbangan kita lihat mungkin beda dengan perusahaan manufaktur atau perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Ya. Jadi artinya yang harus dilihat bagaimana karakteristik bisnisnya yang akhirnya waktu dijalankan bisnis prosesnya itu benar-benar nanti bisa memastikan, membantu untuk bisa melihat apa goals yang bisa Ya. akhirnya tercapai. Jadi misalkan kalau kita bisa perusahaan penerbangan, salah satu mungkin yang menarik adalah bukan hanya kalau ya seperti biasa dia transportasi pasti butuh bahan bakar gitu kan. Tapi Ya. contoh yang paling jelas adalah dalam SDG itu salah satu goalsnya adalah masalah air bersih. Ya, karena air bersih juga jumlahnya itu Terbatas. tidak istilahnya berlebih-lebih Tidak dan berlebih. kita mesti concern bahwa air bersih bisa dinikmati oleh semua. Nah, kalau perusahaan penerbangan itu akhirnya tahu bahwa dia merupakan salah satu pengguna air yang tentunya sangat banyak untuk dia membersihkan armada pesawatnya, tentunya salah satu yang harus dia prioritaskan bagaimana bisa sekarang membuat proses di dalam tetap membuat armada pesawatnya bersih, tapi juga tidak mengkonsumsi air seperti yang biasanya. Nah, itulah yang sebetulnya dikatakan bagaimana sebetulnya mengintegrasikan strategi yang ada di perusahaan yang dalam rangka mendukung Mencapai salah satu sustainability. SDG Nah, tadi juga ya, Bu, ya. iya. Nah, tapi gimana sekarang peran dari akuntannya Akuntan, dong iya. ya? Karena kalau dibayangkan mungkin kalau urusan tadi itu misalkan oke harus mencari tahu gimana ya membuat pencucian Air. armada ini sekarang mungkin bisa nggak pakai air yang sebanyak dulu. Mungkin itu para engineer yang Betul, lebih tahu betul. ya. Tapi bagi akuntan itu akhirnya harus mendukung dengan selalu bisa menyediakan informasi mengenai apa yang bisa nanti dianalisis ya kan. Yep. Artinya misalnya untuk bisa tahu sebenarnya kenapa sih kok kita ternyata perlu untuk mengkonservasi air bersih ini di perusahaan tersebut, mungkin dia harus tunjukkan data-datanya selama ini penggunaan airnya bagaimana, sehingga kalau akhirnya nanti dibuat ya targetnya, oh berarti harus berubah. Nah, tugas akuntan yang tahu bahwa yang harus disajikan informasinya itu Seperti gitu. apa ya? Ya. Jadi ini peranan manajemen accountant jadinya ya, Bu ya. Jadi kalau saya ngebayangin dulu ya waktu kuliah S1 itu kan kita belajar sangat teknis ya, belajar cost gitu ya, belajar ya manajemen accounting, manajemen control system. Nah, kalau begini gitu ya, kalau dari cerita contoh Ibu tadi, industrinya industri penerbangan, harus mengerti bisnis proses gitu ya. Nah, sebagai seorang accountant management artinya dia juga harus mempunyai perspektif lain nih ya. Sekedar mengetahui angka mungkin nggak bisa juga ya, Bu ya. Jadi lebih harus sekarang understand the business ya, and the business process. Jadi akuntan bukan lagi sebagai scorekeeper aja. Ya kan, kalau scorekeeper itu kan yang tugasnya cuman oke, apa yang terjadi dilaporkan. Tapi sekarang justru dia harus lebih tahu bahwa sebetulnya yang perlu untuk dilaporkan itu apa, dan justru itu yang harus diinformasikan pada manajemen gitu. Makanya sering dikatakan sekarang bahwa akuntan ini bukan lagi sebagai scorekeeper, tapi sebagai strategic business partner. Wah, makin keren iya, ya, Bu, makin ya. keren. Strategic business partner, keren-keren, Bu. Iya. Nah, terus kan dengan peranan akuntan yang sudah menjadi strategic business partner, tapi tetap harus mengetahui mungkin ya secara kuantitatif menyediakan informasi. Nah, pengukuran seperti apa yang kira-kira harus diterapkan gitu ya dalam prinsip sustainability ini gitu ya. Mungkin yang banyak kita dengar itu adalah ESG rating gitu ya. Bagaimana sih Bu mengkaitkan ESG rating ini terhadap tadi prinsip triple bottom line? Saya nggak nyebut lagi Bu triple bottom line-nya, takut lupa lagi. Nggak boleh lupa, Valen. Ya, Bu, ya. Iya, karena Sama kalau SDG ya, tadi ya. artinya sebenarnya kan ini keuntungannya bahasa Inggris ya, jadi bisa 3P. Mungkin kalau bahasa Indonesia jadinya susah. Tapi ya artinya begini,
orang sekarang banyak membicarakan istilah ESG ya, yang singkatan dari Environmental, Social, and Governance. Oke. Nah, sebenarnya ya ini sebetulnya istilah yang menunjukkan bahwa pertama perusahaan itu sekarang ternyata harus memperhatikan faktor environment Ya. dan faktor sosial gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dibilang kenapa kok economic atau profitability-nya nggak kelihatan. Iya. Kadang-kadang ada yang menyebut E-nya dari ESG itu bukan hanya environment tapi juga economic. Jadi berarti sebenarnya faktor profitability-nya dianggap masuk juga di situ. Tapi di gitu. sini akhirnya ada juga istilah governance. Ya. Nah, sebenarnya ini memastikan bahwa untuk bisa perusahaan itu memang memenuhi apa yang harusnya diberikan pada tadi multiple stakeholder, Ya. itu membutuhkan satu governance atau tata kelola yang baik ya. Ya. Nah, oleh sebab itu sekaligus nih di sini kita bicara bahwa dalam perusahaan kita bisa sekarang menilai bagaimana upaya mereka dalam tadi environment plus economic tadi, social dan governance-nya. Ya. Dan itu akhirnya istilahnya bisa di-assess ya oleh pihak independen Ya. yang bisa akhirnya membuat nanti pihak lain, contohnya misalkan pihak investor, untuk bisa melihat sebenarnya perusahaan itu sudah dia mulai menerapkan prinsip sustainability di dalam kegiatan usahanya enggak. Karena Oke. memang kan dianggap di sini bahwa peran perusahaan itu sekarang sangat penting untuk memastikan sustainability ini berhasil. Ya, ya. Baik Bu, saya makin dapat bayangan nih Bu ya. Jadi dalam konteks ini seorang akuntan selain harus mengerti bisnis proses, juga tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai ESG gitu ya. Makanya kemudian muncul yang disebut dengan akuntansi keberlanjutan gitu ya Bu ya. Iya, jadi kan kalau misalkan kita bicara misalkan investor mau mengambil keputusan, biasanya dulu yang dijadikan dasar informasinya adalah bagaimana financial information tentang perusahaan itu kan. Betul. Maka akuntan menyajikan laporan keuangan. Nah, tapi ternyata sekarang kita cukup ya. melihat ternyata investor juga dianggap harus bisa melakukan yang namanya sekarang responsible investment. Betul. Ya kan, karena mereka juga harus memastikan bahwa mereka itu ikut mendukung tadi sustainability karena ini adalah sebenarnya kepentingan semua pihak ya, semua umat manusia. Ya. Jadi makanya akhirnya dengan adanya itu bagi investor juga akan sangat terbantu untuk bisa nanti mereka menentukan perusahaan mana nih yang memang baik untuk diinvestasikan. Nah, jadi makanya dengan menyajikan informasi pada pihak luar ya kan, selain laporan keuangan, maka sekarang juga sedang digodok mengenai bagaimana kita akan membuat nanti dari profesi akuntan itu yang disebut dengan laporan yang sebetulnya juga menunjukkan bagaimana keberlanjutan yang sudah dilakukan perusahaan. Oke, makin menarik ya Bu ya. Mungkin tadi seperti yang kita highlight di depan gitu ya. Akhirnya kita akan kembali melihat tadi bisnis strategi, kemudian bagaimana kemudian mengintegrasikan terhadap bisnis proses dan bagaimana akuntan mengambil tempat di situ gitu ya. Nah, dari pengalaman Ibu sebagai seorang dosen juga sebagai seorang peneliti gitu ya Bu. Kalau tadi dari aspek secara keseluruhan, kalau dari aspek akademik atau mungkin penelitian sendiri, penelitian ini menarik nggak ya Bu? Kalau dilakukan kira-kira? Menurut saya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan sustainability itu menjadi sangat menarik karena juga bisa dilihat nanti manfaatnya dari berbagai perspektif ya. Banyak yang telah melakukan penelitian yang terkait dengan sustainability ini dikaitkan dengan cost of capital ya kan. Tadi kan kita bicara terkait dengan investor gitu. Jadi terlihat di sini dari penelitian-penelitian ini memang ternyata
salah satu manfaat yang memang akhirnya dirasakan oleh perusahaan itu adalah bisa mendapatkan pendanaan dengan cost of capital yang lebih optimal. Jadi Optimal, ya. misalkan cost equity yang lebih rendah atau cost of debt yang lebih rendah. Jadi penelitian-penelitian banyak yang sudah mencoba menguji terkait dengan bagaimana terkait dengan cost of capital. Ya. Nah, tapi ternyata kita juga melihat bagaimana sebetulnya yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan masalah sustainability ini, penelitiannya lebih melihat juga apakah dengan melakukan kegiatan sustainability ini lebih sebetulnya membuat perusahaan itu bisa mendapatkan benefit dalam hal inovasi-inovasi, ya kan? Kemudian peningkatan nilai perusahaan yang sebenarnya bukan hanya dilihat dari masalah profit, Ya. gitu ya, tapi sudah dari tentunya faktor-faktor lain yang di luar hanya masalah profit. Jadi kalau misalkan Valen bertanya kira-kira penelitian-penelitian ini akan berkembang nggak ya terkait dengan sustainability, menurut saya harusnya berkembang dan dibutuhkan gitu ya, Ya, karena ya. yang tadi saya bilang bisa dikaitkan juga Mm-mm. dengan sebetulnya misalkan saja terkait dengan ethics, ya kan, Betul. terkait dengan governance. Nah, Betul. itu tentunya sangat-sangat menarik sekali. Oke. Nah, kembali lagi nih Bu. Saya ingat gitu ya, Ibu itu menjelaskan waktu itu ya di salah satu kelas kami, di kelas doktoral, terkait dengan management control system dari 4 levels of control gitu ya Bu ya. Management control system related juga nih ke sustainability. Nah, ini juga satu topik yang sangat menarik nih Bu untuk kita bahas Bu. Tapi Bu, kayaknya kalau kita nggak break dulu nih Bu, kan pasti masih panjang ceritanya. Jadi nanti saya akan mengundang Ibu lagi di tempat ini untuk ngebahas lebih lanjut mungkin ya Bu, terkait tadi bagaimana mengintegrasikan bisnis strategi dengan kemudian peranan khususnya management control systems. Ya Bu Siap. ya, siap ya Bu. Baik, semuanya kita sampai di sini dulu untuk sesi yang pertama. Kita akan lanjutkan kembali dengan diskusi bincang-bincang yang lebih menarik dengan expert kita, Ibu dosen kita di sesi yang berikutnya. Terima kasih.